Makin lama seolah ini semakin gelisah, terus semakin kayak orang panik gitu ya, dan semakin sulit bernafas karena ternyata ada kepalan dari onigiri tersebut yang nyangkut. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini gue akan membahas mengenai pengalaman pahit yang dialami oleh beberapa food vlogger, terutama mereka-mereka ini yang memiliki konten mukbang. Tahu ya semua teman-teman ya, mukbang itu apa ya? Jadi mukbang ini kalau yang belum tahu, itu adalah satu konten atau tayangan yang memperlihatkan si konten kreatornya ini makan dalam jumlah banyak. Kebanyakan sih ini atau dipopulerkan sebelumnya oleh konten-konten kreator yang ada di Korea Selatan. Mukbang sendiri memang menjadi salah satu konten favorit oleh banyak orang Beb. Karena mereka ini, para penontonnya ya, viewersnya itu suka banget melihat seseorang melahap makanan yang ditayangkan langsung melalui kamera. Akan tetapi, tayangan atau konten mukbang ini sendiri juga bukannya tidak memiliki resiko. Justru memiliki resiko yang tinggi, Beb. Karena ini ada beberapa pengalaman ya yang dialami oleh food vlogger. Mereka ini saat melakukan konten mukbang itu sampai dengan kehilangan nyawa, Beb. Penyebabnya adalah karena mereka ini memakan makanan yang sangat ekstrim dan juga memakan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Di video kali ini gue udah merangkum beberapa pengalaman yang dialami oleh food vlogger yang ada di beberapa negara. Nggak pakai lama-lama, kita langsung simak satu-satu ya. Check it out! Cerita pertama ini dialami oleh seorang food vlogger asal Cina bernama Sun, berusia 35 tahun. Dia ini dikabarkan meninggal dunia setelah melakukan konten mukbang dengan memakan makanan yang sangat ekstrim. Dikabarkan ya Beb ya, Sun ini memakan berbagai macam serangga beracun, kemudian juga ada toke, dan juga beberapa minuman keras saat melakukan konten mukbang. Jasad dari Sun sendiri ini ditemukan di apartemennya di pertengahan Juli tahun 2019 kemarin oleh seorang kekasihnya pada saat kekasihnya ini tengah mengecek ke apartemennya Beb. Sun ini adalah seorang food vlogger yang kemudian diminta menjadi seorang host atau memandu acara sebuah live streaming bernama Douyu. Ini salah satu live streaming service yang sangat terkenal di Cina, Beb. Sun ini dikabarkan telah memiliki sebanyak 15.000 followers. Dalam upaya untuk menambah dan meningkatkan jumlah followersnya, Sun ini membuat satu permainan yang dikatakan permainannya sangat berbahaya. Jadi dia membuat sebuah roda permainan, di mana di dalam roda permainannya itu Sun telah meletakkan beberapa nama-nama serangga dan juga beberapa nama minuman keras, di mana Sun ini nanti harus mengkonsumsi nama yang terletak di titik pada saat roda permainan tersebut berhenti berputar. Nama permainannya ini dikenal sebagai Sick Challenge atau tantangan gila. Demi bisa memuaskan para followers dan juga para viewersnya ini, Sun rela memakan beberapa serangga beracun yang sudah dia siapkan di atas meja laptopnya, diiringi dengan meminum beberapa minuman keras Beb. Itu antara lain ada bir dan juga ada baijiu. Baijiu ini adalah semacam minuman keras yang sudah disuling dan sangat terkenal di Cina. Tidak lama setelah Sun ini mengkonsumsi berbagai macam serangga beracun dan juga minum-minuman keras, entah apa yang terjadi di dalam tubuhnya, tiba-tiba dia ini pingsan Beb. Dan juga tidak dijelaskan secara detail ini kronologis kejadiannya seperti apa sampai dengan Sun ini pingsan kemudian meninggal, karena beberapa tayangan dari video live streamingnya itu sudah banyak yang dihapus. Nah, informasinya adalah pada saat aparat polisi ini sampai di apartemen Sun, itu ditemukan kondisi dari laptopnya masih dalam keadaan live streaming Beb. Dan terakhir penayangan adalah di tanggal 18 Juli 2019 pukul 7:53 malam. Dan asal kalian tahu aja ya Beb, itu berbagai macam serangga beracun dan juga binatang-binatang lainnya dan juga beberapa minuman keras masih tergeletak di atas meja laptopnya. Aparat kepolisian menginformasikan kalau Sun ini mati lemas, namun tidak dirinci informasinya lebih lanjut apakah ada keterkaitan dengan beberapa macam serangga beracun yang telah dimakan oleh Sun sebelumnya. Sebuah media memberitakan ada setidaknya sebanyak 900 platform live streaming dan lebih dari 10 juta vlogger aktif di Cina. Laporan yang dipublikasi media di Cina menyebutkan banyak anak-anak muda di sana saat ini berambisi untuk membangun karir menjadi seorang vloggers yang menayangkan aksinya secara langsung, khususnya dari kalangan perempuan.
Dan dari sekitar 5.000 vloggers, 78,8% adalah perempuan dan sekitar 60% berusia 20 tahunan. Dengan tingginya persaingan, banyak para vloggers itu melakukan metode beresiko untuk mengamankan popularitas mereka. Jadi memang persaingan di antara konten-konten kreator ini sangat ketat ya Beb ya. Makin kesini itu makin banyak banget orang pengen jadi konten kreator. Karena nggak sedikit juga dari para konten kreator ini yang kemudian sukses dan mencetak banyak sekali uang. Namun ya tadi ya Beb ya, terkadang kreativitas yang dilakukan oleh para kreator ini tidak memikirkan bahaya ke depannya, terutama yang berujung kepada nyawa. Mereka rela melakukan apapun demi memuaskan para viewers yang sudah ada dan juga menjaring viewers atau subscriber lainnya di luar sana. Mau tahu cerita yang lainnya? Kita lanjut aja ya. Pengalaman yang kedua ini dialami oleh seorang food vlogger yang berasal dari Jepang bernama Sola, berusia 43 tahun. Jadi Sola ini saat itu ya tengah melakukan aksi mukbangnya dengan melahap banyak sekali bola-bola nasi dalam ukuran yang cukup besar. Ini bola-bola nasi kalau misalnya teman-teman sekalian gak ada bayangan, namanya onigiri. Onigiri itu kayak nasi kepal yang banyak dijual kalau di Indonesia ya, itu di convenience store atau di minimarket beberapa juga ada sih. Awal ceritanya di tanggal 8 April 2019, Sola ini tengah merekam dirinya dalam melakukan aksi mukbang dengan melahap onigiri atau nasi kepal dalam ukuran yang cukup besar. Awalnya sih nggak ada yang aneh, Sola ini tetap melahap onigiri atau nasi kepal yang dalam ukuran besar tersebut Beb. Namun beberapa detik kemudian, Sola ini terlihat berperilaku seperti orang yang sangat gelisah, udah gitu kayak kelihatan sulit bernafas Beb. Makin lama Sola ini semakin gelisah, terus semakin kayak orang panik gitu ya, dan semakin sulit bernafas karena ternyata ada kepalan dari onigiri tersebut yang nyangkut di tenggorokannya. Jadi bikin dia susah menelan dan susah untuk bernafas. Sola kemudian mengalami kejang-kejang selama kurang lebih 20 detik sampai pada akhirnya dia tergeletak pingsan di atas lantai. Karena ini kan live streaming ya Beb ya, siaran langsung. Jadi masih banyak ini viewers atau subscribernya yang lagi nonton siarannya tersebut. Otomatis beberapa penonton yang saat itu masih menyaksikan siaran langsungnya ikutan panik Beb. Untung saja saat itu ada salah satu penonton yang berinisiatif untuk segera menghubungi petugas medis. 26 menit kemudian ini petugas medisnya tiba di kediaman dari Sola dan kemudian melakukan tindakan dengan membawanya ke rumah sakit Beb. Namun sayang sekali Beb, beberapa hari setelahnya putra dari Sola ini mengabarkan kalau ibunya tidak tertolong. Sola akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 10 April tahun 2019. Kejadian meninggal dunia karena tersedak saat makan onigiri ini juga pernah dialami oleh seorang pria berusia 28 tahun yang juga berasal dari Jepang. Namun saat itu dia bukan tengah melakukan mukbang ya Beb, namun dia tengah mengikuti satu challenge yang diselenggarakan dalam salah satu acara festival yang ada di Jepang. Diinformasikan pria ini tersedak atau keselak gitu Beb, keselak dari bola-bola nasi yang nyangkut juga di tenggorokannya. Karena pria ini kan dia lagi ikut adu cepet makan onigiri ya Beb ya. Jadi karena keburu-buru makannya akhirnya keselak. Karena juga dalam tantangan ini Beb, ini dikabarkan ya itu tidak boleh atau dilarang minum. Dan ternyata tantangan atau challenge seperti ini itu sudah populer sejak tahun 2015. Pria malang berusia 28 tahun tersebut pun dikabarkan meninggal dunia di tanggal 13 November 2016. Nah, karena banyaknya kejadian orang-orang meninggal karena tantangan tersebut, akhirnya dimunculkan sebuah larangan untuk tidak lagi menyelenggarakan atau melakukan aktivitas tantangan seperti ini Beb, karena akan sangat membahayakan nyawa seseorang. Gurita hidup jadi makanan ekstrim yang populer di Korea Selatan. Sebutannya adalah sanakji. Namun memakan gurita hidup harus ekstra hati-hati sebab risiko kematian karenanya ini lumayan tinggi. Dikutip dari laman Asia One, gurita hidup adalah makanan lezat di Korea Selatan, tetapi terkenal dengan adanya bahaya tersedak kala memakannya. Alat hisap atau tentakel yang masih bergerak dapat menyebabkan potongannya menempel di dalam tenggorokan seseorang. Untuk bayi gurita lebih sering dikonsumsi secara utuh, sementara untuk varietas yang lebih besar akan dipotong-potong dan tentakelnya ini masih menggeliat saat dimakan dengan siraman minyak wijen.
Teman-teman pecinta drakor pasti udah banyak yang tahu ya kalau orang Korea Selatan sana memang suka banget nih yang namanya konsumsi gurita dalam keadaan hidup. Jadi kalau dilihat di atas piringnya tuh masih utek gitu, baby. Ya Allah, tapi mereka suka gitu loh dimakan mentah-mentah macam sashimi. Hal ini juga yang kemudian dialami oleh seorang wanita asal Korea Selatan bernama Yoon. Awal ceritanya, Beb, ini di April 2010, keduanya ya, Kim beserta pacarnya Yoon, ini menyewa sebuah kamar hotel yang berada di kota Incheon, dekat kota Seoul. Mereka ini berencana untuk melakukan mukbang gurita hidup di dalam kamar motel tersebut. Jadi saat itu Kim, pacar dari Yoon, dia ini sengaja membeli 2 gurita besar hidup untuk dikonsumsi hidup-hidup juga. Gak lama berselang setelah memakan gurita hidup tersebut, Yoon ini tiba-tiba dia pingsan, Beb, karena ternyata tentakel daripada gurita tersebut itu menempel di tenggorokannya yang membuat Yoon ini jadi sulit bernafas dan juga sulit untuk menelan. Nah, saat itu juga langsung bergegas nih pacarnya mendatangi ke tempat resepsionis untuk meminta pertolongan menghubungi rumah sakit terdekat atau petugas medis setempat, Beb. Saat itu Yoon ini memang tidak lantas meninggal dunia karena sempat dirawat kurang lebih 16 hari di rumah sakit. Namun kabarnya setelah 16 hari mendapatkan pertolongan atau perawatan di rumah sakit, nyawa dari Yoon ini akhirnya tidak tertolong, Beb. Dia akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Tidak lama setelah Yoon ini meninggal dunia, ayahnya kemudian menuntut pacarnya yang bernama Kim ini kepada pihak kepolisian. Alasan kenapa ayah dari Yoon ini menuduh Kim, karena sepeninggalan dari putrinya, ayahnya ini menemukan sebuah polis asuransi jiwa di mana untuk keterangan nama ahli warisnya itu dicantumkan namanya Kim, dan untuk uang pertanggungan jiwa yang akan diterima oleh ahli waris di situ tertera sebanyak 2 miliar rupiah, Beb. Atas dasar laporan dari ayah Yoon tersebut, akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa bulan ke depan. Kemudian karena tidak ditemukan adanya bukti kuat yang menjurus kepada Kim untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Yoon, akhirnya kasus ini ditutup, Beb. Tuh kan, awalnya mungkin cuma untuk iseng-iseng aja, cuma untuk seneng-seneng aja gitu ya sama pacarnya, tapi nggak mikir gitu loh kalau itu udah nyerempet bahaya. Ngapain sih makan hidup-hidup kalau emang itu makanan bisa dimatengin dulu sebelum kita makan? Iya kan? Kan lebih enak gitu loh kalau mateng, mau dibikin saus pedas gitu misalnya ya, atau cuma pakai gochujang gitu ya, ini saus cabai dari Korea Selatan sana yang terkenal, atau dibikin barbecue atau apa, banyak gitu loh pilihan. Nggak harus dimakan mentah-mentah dong ya. Next, ini juga ada pengalaman pahit yang dialami oleh seorang food vlogger yang berasal dari Cina juga, Beb. Dia bernama Sun Yiswan yang baru berusia 19 tahun. Sun Yi ini dikabarkan meninggal dunia karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, Beb. Jadi banyak mengandung karbohidrat, kemudian tinggi kalori, banyak mengandung minyak, berlemak, dan juga dia seringkali mengkonsumsi junk food. Sun Yi ini di dalam kesehariannya dia juga ternyata banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, Beb. Jadi bukan hanya di dalam konten mukbangnya aja dia ini makan makanan yang tidak sehat, sehari-harinya juga seperti itu. Sun Yi ini dikabarkan telah memiliki followers sebanyak 500.000 orang di dalam akun Kuosho-nya. Kuosho ini jadi semacam akun TikTok, Beb. Akun yang bisa menayangkan video pendek mengenai konten yang dibuat oleh kreatornya. Unggahan atau postingan konten dia yang terakhir itu ditayangkan di tanggal 27 Januari 2021 kemarin. Namun kemudian 5 hari ke depan ini dikabarkan kalau Sun Yi ini telah meninggal dunia karena mengalami pendarahan di otak. Para followersnya juga ini otomatis kaget ya, Beb ya, kalau Sun Yi ini bisa meninggal begitu cepat. Karena belum kurang lebih 1 minggu mereka baru saja melihat tayangan konten mukbangnya. Tapi kok kemudian Sun Yi ini diberitakan meninggal dunia. Selain kebiasaan Sun Yi yang sering melahap makanan yang tidak sehat, Sun Yi ini juga dikabarkan sering melahap makanan dalam porsi yang sangat banyak. Sebuah informasi memberitakan kalau Sun Yi ini bisa menghabiskan setengah kilogram daging hanya dalam waktu 2-3 menit saja, Beb. Dan berat badannya ini naik drastis sebanyak 40 kg hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dan dikabarkan sebelum kematiannya, Sun Yi berat badannya ini telah mencapai sebanyak 100 kg, Beb.
Kombinasi kebiasaan yang sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan juga dalam jumlah yang sangat besar, inilah kemudian yang memicu Sun Yi meregang nyawa. Pesan aja ya buat teman-teman semua yang memiliki konten serupa, mukbang gitu ya. Mungkin bisa dipilih-pilih lagi menunya ya. Atau kalau misalnya pun tetap mau menunya seperti itu, ya dibarengi dengan hidup sehat. Misalnya nih untuk cara bisa mendetoks makanan-makanan tidak sehat tersebut masuk ke tubuh kita, kalian bisa iringi dengan berpuasa. Dan juga jangan lupa untuk rutin olahraga beb. Nggak harus olahraga yang berat, kardio, atau harus ke gym gitu ya yang mahal, nggak usah. Kalian bisa kok cukup dengan jalan kaki gitu ya, tapi rutin. Tiap pagi hari atau sore hari atau minimal seminggu 3 kali itu udah cukup. Yang penting tubuh kalian itu peredaran darahnya lancar beb. Jadi nggak ada penyumbatan-penyumbatan yang bisa mengakibatkan kejadian fatal seperti Sun Yi ini. Nah, itu tadi beb beberapa pengalaman pahit yang dialami oleh beberapa food vlogger yang awalnya hanya melakukan mukbang tapi tidak menyangka pada akhirnya harus meregangkan nyawa. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman ya. Jadi bisa dipilih-pilih kalau kalian punya konten mukbang, makanannya apa-apa saja. Dan juga berlaku ini dalam hidup keseharian kalian. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat dan rutin berolahraga. Sekian dulu vlog kali ini beb. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka boleh diklik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak. Dan pastinya untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye now!